Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan Syah dengan NIM 2005520095. Saya berasal dari Universitas Tikubang Semarang, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Agresivitas Pajak, Keputusan Pendanaan, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan, studi pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Selanjutnya ada latar belakang. Sektor properti dan real estate masih menjadi salah satu pilihan terbaik untuk investasi, memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional dan pada masyarakat. Fluktuasi harga saham yang mengidentifikasi adanya permasalahan pada industri properti dan real estate mengutip data dari Bursa Efek Indonesia atau BEI yang disampaikan oleh Direktur Investasi Mandiri. Harga saham perusahaan mengalami fluktuasi seperti pada PT Jaya Real Property Tbk atau JRPT yang turun hingga 1,9% dari harga 825.000 per saham. Nilai perusahaan adalah nilai yang dapat dibayar oleh calon pembeli ketika perusahaan tersebut dijual. Ketika suatu perusahaan telah dibuka atau sahamnya ditawarkan kepada masyarakat, hal tersebut diartikan sebagai persepsi investor terhadap perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, variabel penilaian ini variabel independen, agresivitas pajak, keputusan pendanaan, dan yang terakhir kepemilikan manajerial. Variabel independen variabel penelitian ini yakni variabel independen ada agresivitas pajak, keputusan pendanaan, dan yang terakhir kepemilikan manajerial. Dan pada variabel dependen adalah nilai perusahaan. Perumusan masalah bagaimanakah pengaruh agresivitas pajak, keputusan pendanaan, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2018 tahun 2022. Tujuan penelitian menguji dan menganalisis pengaruh agresivitas pajak, keputusan pendanaan, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2018 hingga 2022. Selanjutnya ada teori, yakni pada penelitian ini ada 3 teori. 1. Teori order teori. Yang kedua ada agensi teori. Yang terakhir ada teori sinyal. Teori sinyal berkaitan dengan keputusan pendanaan yang pendanaan dapat didapatkan dalam perusahaan. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Ada metode penelitian kuantitatif dan menggunakan SPSS versi 26 untuk pencarian sumber data dari Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2022. Purpose sampel dari perusahaan sektor properti dan real estate yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Sumber data dari Bursa Efek Indonesia tahun 2018 dan sampai 2022 atau pada perusahaan web atau annual report. Selanjutnya analisis regresi. Selanjutnya hasil penelitian. Uji koefisien determinasi. Variabel independen pada penelitian ini dapat menjelaskan nilai perusahaan sebesar 98,7% atau 1,3% nilai perusahaan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Analisis regresi linear berganda. Hipotesis 1 dengan nilai uji T 0,12 dengan nilai signifikan negatif 2,576, maka dapat dikatakan hipotesis ke-1 ditolak. Yang kedua, hipotesis kedua dengan nilai T 0,000 dengan nilai signifikan negatif 10,682, maka dapat dikatakan hipotesis kedua ditolak. Yang terakhir, hipotesis ketiga dengan nilai uji T 0,00 dengan nilai signifikan
4,470, maka dapat dikatakan hipotesis ketiga diterima. Kesimpulan, agresivitas pajak ditolak, keputusan pendanaan ditolak, kepemilikan manajerial diterima. Keterbatasan, hasil penilaian menemukan bahwa dari ketiga hipotesis yang dijelaskan, hanya satu yang diterima dan dua ditolak. Yang kedua, besarnya adjust R-square hanya sebesar 98,7%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini. Saran, mempertimbangkan variabel yang digunakan variabel tersebut, misalnya dengan menambahkan variabel kebijakan dividen, kepemilikan institusional, struktur modal, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan variabel lainnya. Yang terakhir, penelitian ini selanjutnya diharap dapat menggunakan objek penelitian yang lain agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai perusahaan selain faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada sektor properti dan real estate. Terima kasih. Sekian. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.